Cahaya Quran lebih kentara dari semua cahaya yang ada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihillah fayaghfiru liman yasha'u wa yu'adzibu man yasha' wallahu ala kulli syai'in qadir. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Kepunyaan Allah lah segala apa yang ada di seluruh langit dan apa yang ada di bumi. Dan jika kamu menampakkan apa yang terdapat di dalam hatimu atau kamu menyembunyikannya, Allah akan menghisabmu mengenainya. Maka Dia akan mengampuni siapa yang Dia kehendaki dan akan mengazab siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Tafsir nomor 356. Kata bihi berarti satu, dengan jalan atau atas dasar. Dua, untuk atau karena. Dan anak kalimat itu akan berarti Allah akan menuntut kamu atas dasar itu atau karena itu, yaitu tidak pikiran atau perbuatan manusia yang akan lepas dari tuntutan, bagaimanapun tersembunyinya perbuatan itu, dan akan dihukum atau dimaafkan menurut kehendak ilahi. Tafsir nomor 357. Ungkapan kehendak Tuhan agaknya menunjukkan adanya hukum alam. Akan tetapi karena kehendak Allah lah yang menjadi hukumnya, maka Al-Quran telah mempergunakan ungkapan itu untuk menunjukkan bahwa satu, Tuhan itu pemegang wewenang terakhir di alam semesta. Dua, kehendaknya itu hukum. Dan tiga, kehendaknya dizahirkan dengan cara yang adil serta murah hati, sebab Dia memiliki sifat-sifat yang sempurna. Keterangan surah ke-17 ayat 111. Amanar rasulu bima unzila ilaihi mir rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadim mir rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na
ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Rasul ini beriman kepada apa yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya, dan begitu pula orang-orang beriman. Semuanya beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Mereka berkata, kami tidak membeda-bedakan seorang pun dari antara rasul-rasulnya. Dan mereka berkata, kami dengar dan kami taat. Kami mohon ampunan Engkau, wahai Tuhan kami, dan kepada Engkaulah kami kembali. Tafsir nomor 358. Amal-amal baik memang merupakan cara utama untuk mencapai kesucian rohani. Tetapi amal-amal baik itu bersumber pada kesucian hati yang dapat dicapai hanya dengan berpegang pada itikat-itikat yang benar. Dari itu, ayat ini merinci dasar-dasar kepercayaan yang telah diajarkan oleh Al-Quran, yaitu beriman kepada Tuhan, para malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya menurut urutan atau tertib yang wajar. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allah tidak membebani seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya. Baginya ganjaran untuk apa yang diusahakannya, dan ia akan mendapat siksaan untuk apa yang diusahakannya. Mereka berkata, wahai Tuhan kami, janganlah Engkau menghukum kami jika kami lupa atau kami salah. Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau membebani kami tanggung jawab seperti telah Engkau bebankan atas orang-orang sebelum kami. Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau membebani kami dengan apa yang kami tidak kuat menanggungnya. Maafkanlah kami, ampunilah kami, dan kasihinilah kami. Karena Engkaulah pelindung kami, maka tolonglah kami terhadap kaum kafir. Tafsir nomor 359. Anak kalimat ini merupakan sanggahan yang kuat sekali terhadap itikat penebusan dosa dan mengandung dua asas penting. Satu, bahwa perintah-perintah ilahi senantiasa diberikan dengan memberi perhatian sepenuhnya kepada kemampuan manusia dan batas-batas kodratnya. Dua,
bahwa kesucian akhlak di dunia ini tidak seharusnya berarti bebas sepenuhnya dari segala macam kelemahan dan kekurangan. Apa yang diharapkan untuk dilakukan manusia ialah berjuang dengan sungguh-sungguh untuk meraih kebaikan dan menjauhi dosa dengan sekuat tenaga. Selebihnya, Tuhan yang Maha Pemurah akan memaafkannya. Maka penebusan dosa sama sekali tidak diperlukan. Tafsir nomor 360. Kata kasabat pada umumnya berarti melakukan amal soleh, dan iktasabat melakukan perbuatan jahat. Kedua kata itu berasal dari akar kata yang sama, tetapi iktasaba berarti usaha yang lebih keras dari pihak pelakunya. Setiap orang akan diberi ganjaran untuk perbuatan baik sekalipun perbuatan itu dilakukan sambil lalu saja dan tanpa usaha secara sadar. Sedang ia akan dihukum atas perbuatan jahatnya hanya bila perbuatan itu dilakukan dengan sengaja dan dengan usaha yang dilakukan secara sadar. Tafsir nomor 361. Dalam keadaan biasa, nisyan dan khati'an tidak akan mendapat hukuman, sebab kedua kata itu menunjukkan tidak adanya niat atau motif yang mengharuskan dijatuhkannya hukuman. Tetapi di sini kata-kata itu berarti kealpaan atau kekeliruan yang dapat dihindari jika ikhtiar dilakukan sebagaimana mestinya. Tafsir nomor 362. Isr berarti 1. Beban yang menahan seseorang untuk bergerak. 2. Pertanggungjawaban berat yang bila dilanggar menyebabkan seseorang layak mendapat hukuman. 3. Dosa atau pelanggaran. Dan 4. Siksaan yang pedih atau suatu dosa. Ungkapan janganlah engkau membebani kami tanggung jawab seperti telah engkau bebankan atas orang-orang sebelum kami tidak berarti bahwa beban yang akan diletakkan di atas kami hendaknya lebih ringan daripada yang telah dibebankan atas orang-orang sebelum kami, melainkan semoga kami melindungi dari pelanggaran terhadap perjanjian kepada engkau, dan dengan demikian dapat diselamatkan dari menanggung tanggung jawab besar atas pembangkangan seperti telah dilakukan oleh orang-orang sebelum kami. Doa ini merupakan doa kolektif untuk pemeliharaan dan perlindungan terhadap agama Islam dan penjagaan kaum muslim dari kemurkaan Tuhan. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullah ahsanal jaza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cahaya Quran lebih kentara dari semua cahaya yang ada. Sucilah dia dari siapa datangnya ini lautan cahaya. Wahai Ilahi, Quranmu ini suatu alam berwujud sendiri. Segala sesuatu kami butuh